Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun di mana kita harus banyak taat, obedience, tetap berharap sama Tuhan, banyak taat kepada Tuhan. Saya juga tidak tahu Tuhan minta supaya kita taat. Apa minggu lalu yang Tuhan sudah sampaikan minggu lalu, apa yang diperbuat, yang disuruh engkau perbuat, lakukanlah itu. Mungkin masih ada minggu lalu ayatnya, gambarnya masih ada? Udah gak ada ya? Oh udah, oke. Minggu lalu Maria berkata kepada murid-murid Yesus, apa saja yang Tuhan perintahkan, lakukanlah itu. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke seri yang ketiga tentang ketaatan. Selama 1 minggu ini saya bergumul, Tuhan apa yang harus saya sampaikan, karena ini adalah gerejamu, umatmu. Dan kita masuk ke 2022, tiba-tiba Omikron naik pada akhir Desember dari Amerika. Masih belum ada apa-apa di Amerika, kami sekeluarga ada di Amerika. Lalu tiba-tiba waktu kita pulang, Omikronnya meledak di Amerika sampai 1 hari 1 juta kasus baru. Lalu di Indonesia juga, Indonesia biasanya suka, kalau kita perhatikan ya, yang sering terjadi dengan Indonesia itu selalu berkata, oh kita nggak kena begitu ya. Nah setelah semua kena baru dia terakhir yang kena gitu. Nah sekarang mulai naik kasus hariannya. Kita berdoa agar kita semua dilindungi Tuhan, amin. Lalu tiba-tiba kemarin ada yang merasakan goyangan gempa. Ya semua juga merasakan goyangan gempa. Saya waktu itu ada di mobil, sampai di kantor semua bilang ada gempa. Saya bilang di mana ada gempa? Saya ada di mobil nggak berasa, tapi banyak sekali yang berasa. Tadi worship leader juga sampai turun dari apartemen karena gempa. Lalu selang kemarin di New Zealand ada sebuah gunung juga meletus dan menimbulkan ombak yang cukup besar di area Selandia Baru. Itu kalau saudara tahu, dunia itu area Indonesia, Australia, New Zealand itu selatan. Mulai banyak yang terjadi di selatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi mari kita banyak waspada. Katakan amin. Lalu firman Tuhan berkata, taat aja, ikuti step by step. Nah apa yang Tuhan sampaikan pada minggu ini adalah Tuhan mau kita taat untuk tetap memuji Tuhan. Praising God. Katakan sama saya 1, 2, 3, memuji Tuhan. Nah, Yesaya 29 ayat 13, kita secara cepat. Yesaya 29 ayat 13. Saya baca buat saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Lihat baik-baik. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai kita ada di level ini. Kita datang ke ibadah, jam 9 kita hanya datang, hanya perintah manusia yang dihafalkan tetapi tidak dari hati. Tuhan mau kalau kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan segenap hati, 1, 2, 3. Segenap hati. Nah, banyak orang berkata begini, datang ke ibadah lalu berkata, Pak saya gak ngerasa apa-apa, pujiannya gak ngangkat Pak, WL-nya agak-agak kurang ini. Dan selalu saya bertanya kembali kepada orang tersebut, betul kamu gak rasa hadirat Tuhan? Apa benar? Iya Pak. Apa mungkin ada WL atau mungkin ada pemain drum yang berbuat dosa atau mungkin ya toh. Dan saya selalu bertanya kembali kepada orang tersebut,
Lah kamu waktu nyanyi, kamu nyanyi dengan segenap hati atau tidak? Karena kalau kamu nyanyi dengan segenap hati, jangankan di gereja, di toilet aja kamu bisa nangis. Betul kan? Jadi jangan menghakimi. Mungkin hatimu yang sedang dingin, lalu engkau menyalahkan gereja. Jadi hari ini teguran Tuhan, kita taat untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ngomong-ngomong ya saudara, namanya memuji Tuhan, itu untuk siapa? Saya tanya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara datang ke gereja hari ini buat siapa? Buat Tuhan sebenarnya. Bukan buat kita sebenarnya ya. Kita datang ini karena kita merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, engkau layak menerima puji-pujian. Saudara datang berikan persembahan syukur. Itu aslinya untuk itu. Tetapi banyak sekarang sudah berubah. Oh, kita datang untuk kepentingan kita, jalan kita dibukakan, supaya hidup kita diberkati. Tetapi aslinya kita datang memuji Tuhan ya untuk Tuhan. Betul kan saudara? Saudara mau dipuji sama orang, tetapi dia punya motivasi. Kan enggak. Kita mau orang memuji kita dengan tulus. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan tentang memuji Tuhan. Katakan amin. Nah, mari kita lihat Mazmur 138 ayat 1. Mari saudara baca dengan kuat. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu dengan segenap hati. Nah, memuji Tuhan itu memang buat Tuhan. Semuanya kita kembalikan kepada Dia. Tetapi pada waktu kita memuji Tuhan, ada beberapa manfaat yang terjadi kembali buat kita. Ini ya yang saya bilang. Bukan untuk kita, tetapi itu otomatis terjadi buat kita. Yang pertama di sini, poin pertama adalah pujian itu, waktu engkau memuji Tuhan, itu mengangkat jiwa kita. Jiwa kita yang sedang down, jiwa kita yang sedang susah, jiwa kita yang sedang stres, itu terangkat. Mazmur 42 ayat 6. Coba dilihat Mazmur 42 ayat 6. Saudara lihat ayat ini baik-baik. Mari saudara baca bersama saya dengan suara saudara, supaya ibadah ini saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat baik-baik kata di sini, mengapa engkau tertekan? Jiwa sedang tertekan, lalu gelisah, kata gelisah dalam diri. Caranya bagaimana? Berharaplah kepada Allah. Lalu kata sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, dalam bahasa Inggris ditulis, and I will praise him again. Aku akan memuji Dia di saat jiwaku tertekan dan gelisah dalam hatiku. Maka jiwa kita terangkat. Yang mau memuji Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Supaya jiwa saudara ini kuat lagi. Yesaya 61 ayat 3. Bahwa pujian itu mengangkat jiwa kita. Yesaya 61 ayat 3. Mari saudara, saya bacakan saja buat saudara. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nah saudara baca selanjutnya nih, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi artinya semangat yang pudar itu bisa pelan-pelan kuat lagi dengan saudara menyanyikan nyanyian pujian bersama-sama dengan jemaat gereja.
jiwa saudara terangkat lagi. Jadi kalau saudara, saya malu Pak ke gereja, saya sedang ada masalah, jiwa saya sedang tertekan. Justru saat yang paling tepat, waktu jiwamu hancur, engkau memuji Tuhan. Semangat yang pudar diangkat. Ingat buluh yang terkulai tidak akan dipadamkannya. Katakan amin. Yang kedua ya, poin kedua kita cepat. Yang pertama saudara ingat untuk apa? Mengangkat jiwa kita. Otomatis. Oke, yang kedua, pujian itu membuat kita merasa hadirat Tuhan. Saya mau tanya, hadirat Tuhan ada di mana? Ada di mana-mana. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita cerita, ada CEPI di sini dulu punya tempat bar di dekat situ ya, di depan sini tempat bar, jualan macam-macam miras dan lain-lain. Ada orang yang di situ dan dia menangis dan ingat Tuhan. Di situ hadirat Tuhan juga ada. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu omnipresence. Tetapi seringkali kita yang merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa jauh, Tuhan kok tidak menolong, Tuhan tidak menjawab, Tuhan seperti acuh sama kita. Maka saudara tahu, puji-pujian kepada Tuhan membuat kita merasa hadirat Tuhan. Saudara harus melakukan meskipun saudara sudah merasa jauh. Nah saya kasih contoh begini. Banyak yang orang sudah menikah berkata, Pak saya gak ada rasa lagi sama suami atau istri saya. Kenapa? Gak nyambung Pak, gak nyambung. Gak ada rasa, gak bisa komunikasi. Saya selalu berkata, oke, kalau begitu coba kasih 1 minggu. 1 minggu kamu pura-pura saja. Pura-pura saja jatuh cinta sama istrimu atau jatuh cinta dengan suamimu. Berikan yang terbaik. Masak yang baik ya. Udah tahu dia gak suka pedas, jangan dikasih cabai. Kadang-kadang istri-istri udah tahu suami gak suka pedas, dikasih cabai. Terus kalau suaminya kepedesan dia ketawa gitu ya. Nah saudara, ini perhatikan baik-baik. Kalau saudara pura-pura mencintai dia, engkau bukakan pintu, engkau lakukan semua tindakan seolah-olah engkau mencintai dia. Engkau berasa, wah udah Pak saya gak ada rasa. Coba lakukan itu. Engkau ke restoran, belikan yang terbaik buat dia. Shopping ke mall, ditemenin, ya kan? Ditemenin, dibelikan dan lain sebagainya. 1 minggu. Biasanya balik dan berkata, Pak saya mulai cinta lagi dengan dia. Kenapa? Karena action, tindakan itu lebih kuat daripada perasaan. Itu penting. Karena itu kalau engkau mau merasa hadirat Tuhan, meskipun engkau rasa jauh, tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Nah saya cerita di sini. Ada sebuah kisah di mana Paulus dan Silas di dalam penjara, ada fotonya. Mereka ada di dalam penjara, kaki mereka dipasung, dan ayat Alkitab berkata di waktu tengah malam mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan terjadilah gempa sehingga semua, dikatakan semua, mari katakan bersama saya, semua, 1, 2, 3, semua belenggu dan pintu penjara terlepas. Dalam puji-pujian ada hadirat Tuhan yang melepaskan kuk, belenggu, dan semua. Apa yang tidak termasuk dalam kata semua? Ya semua terlepas. Karena engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya tanya saudara nyanyi seperti tadi sungguh-sungguh, saudara rasa hadirat Tuhan tidak? Bukan karena saya, bukan karena tim, karena hati saudara. Waktu hati saudara terbuka, Tuhan turun. Oke, baik, kita masuk ke tadi poin yang pertama. Saudara ingat, saya akan terus menerus ulang supaya kita ingat, karena saudara harus dekat dengan Tuhan 2022. Banyak nubuatan-nubuatan yang berat terjadi di 2022. Saudara harus dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Pujian mengangkat jiwa kita. Yang kedua tadi apa? Pujian membuat kita merasa hadirat Tuhan.
Yang ketiga adalah kita lihat pujian membuka jawaban ilahi. Kita lihat Mazmur 73 ayat 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Mari saya jelaskan di sini. Daud berkata, ada satu poin dalam hidup saya di mana Daud berkata, dalam hidup saya aku masuk dalam suatu masalah di mana ini menjadi susah dan kompleks menurut pandanganku. Saudara masuk dalam situasi yang pelik. Lihat, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Lalu ayat 17, sampai, ayo saudara baca 1, 2, 3, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi di dalam, perhatikan baik-baik, waktu dia semua pelik semua, dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi masalah yang pelik itu ada jawaban ilahi dalam tempat kudus Allah. Katakan amin. Ada ayat Mazmur 100 ayat 4, di mana tempat kudus Allah? Mazmur 100 ayat 4, saudara juga yang baca 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Stop. Rupanya masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dengan puji-pujian. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Saya mau bawa saudara lihat 1 Tawarik 14 ayat 9 sampai 16. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bahasa Inggrisnya Rafaim, ayat-ayat 9 tadi, ulang lagi. Ada satu waktu orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Rafaim. Lembah Rafaim itu lembah para raksasa, the Giants Valley. Jadi itu tempat kumpulnya para raksasa, teman-temannya Goliat. Ya, oke, betul. Ketika orang Filistin, ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah. Ya, saudara garis bawahi, bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Oke, ayat selanjutnya, ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat selanjutnya, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Saudara catat baik-baik, dia tinggalkan para allahnya, artinya patung-patungnya ditinggalkan semua. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu, baca sekali lagi ayat ini. Baca sama saya 1, 2, 3. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Udah kalah loh. Datang lagi. Sekali lagi. Menyerbu di lembah itu, ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, lihat saudara garis bawah, bertanyalah Daud sekali lagi kepada Allah. Jadi 2 kali. Serbuan yang sama, 2 perintah yang berbeda. Jadi saudara harus dengaran sama Tuhan lebih di 2022. Yang serbuan kedua, Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah saudara perhatikan baik-baik, jawaban Tuhan yang kedua ini aneh. Karena disebutkan kalau engkau mau menyerang mereka, engkau harus putar dulu. Lalu bahasa Inggrisnya pohon mulberry. Pohon mulberry itu ya tingginya seginilah, se-speaker ini ya, se-speaker kanan kiri saudara ini.
pohon mulberry. Kau sembunyi di belakang pohon mulberry. Lalu ya ayat-ayat 15. Dan bila engkau mendengar derap langkah di puncak pohon kertau. Nah ini aneh. Kalau saudara jadi jenderal, ya tahu, lalu saudara kasih tahu tentara saudara, tadi udah menang nih. Lalu tentara saudara bilang, ini bagaimana Pak, kita diserang lagi. Sebentar ya, saya berdoa dulu. Daud berdoa dan dia berkata, oke, kita jangan serang mereka langsung, kita mundur ke belakang pohon mulberry. Kita nongkrong di situ, ya. Lalu nanti kamu tunggu ada suara langkah. Ini suara langkah di atas pohon mulberry. Lu kira film silat apa ya? Emang ada langkah, ada siapa yang bisa terbang di atas pohon mulberry coba saudara? Saudara pernah dengarkah bahwa ada perintah Tuhan yang seaneh ini? Tentara loh, bawa pedang semua lengkap, suruh nongkrong nunggu ada suara orang pakai ilmu meringankan tubuh di atas, baru perang. Nah saudara harus tahu bahwa inilah yang namanya taat. Kadang-kadang Tuhan kasih tahu sesuatu yang unik, yang lucu, yang simple. Lakukan saja, katakan amin. Saudara harus tahu bahwa kenapa di lembah Refaim ini banyak disebut The Giant Valley. Kalau saudara baca dari literatur, maka The Giant Valley ini tempat kumpulnya para raksasa dan tempat kumpul mereka akan kuasa gelap mereka. Karena itu disebut bangsa ini meninggalkan Allah-Allahnya mereka di situ dan dibakar semua sama Daud. Lalu mereka gak terima Allahnya dibakar, mereka pakai kuasa gelap lagi. Nah Daud gak tahu, waktu pakai kuasa gelap, makanya Tuhan bilang, pergi ke sebelah situ, pergi ke sebelah situ. Suara meringankan tubuh orang itu, malaikat Tuhan sedang bergerak mengalahkan roh jahat di udara. Begitu loh saudara. Jawaban ilahi. Waktu saudara memuji Tuhan, ada jawaban yang kadang-kadang sederhana. Dan itu menjadi mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah yang terakhir saudara, yang terakhir, poin terakhir yang paling penting, ada poin pujian membuat kita ingat kebaikan Tuhan. Saya tulis di situ dalam kurung relax. Mazmur 103 ayat 1, 2 dan 3. Mazmur 103 ayat 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Saudara perhatikan Daud. Hai segenap batinku, hai segenap tubuhku, pujilah Tuhan. Lalu ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari saudara yang baca 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah kenapa ini penting? Waktu kita memuji Tuhan, kita mulai mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa ini penting buat jiwa kita? Ini namanya membuat badan kita ini seimbang. Kalau saudara ingat masalah terus, stres, lama-lama gila. Tetapi waktu dalam memuji Tuhan bersama seperti ini, kita di gereja, maka engkau mulai mengingat, oh iya Tuhan pernah tolong kita ya dulu ya. Oh iya, memang mungkin ada masalah kerjaan, tapi Tuhan baik, kasih keluarga yang mensupport saya. Kasih keluarga yang dengar-dengaran sama orang tua. Kasih anak-anak yang baik, istri yang mendukung. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Amin. Terima kasih Tuhan. Oh saya memang ada masalah keuangan, tetapi puji Tuhan, saya masih bisa bernapas. Kaki saya masih goyang, tangan saya masih bisa bergerak. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Waktu engkau ingat kebaikan Tuhan, itu membalance, membuat seimbang antara masalahmu dan juga kebaikan Tuhan. Sehingga kamu mukanya enggak selalu mendung tanpa hujan. Ya saudara.
mendung terus. Tapi waktu engkau memuji Tuhan, jiwamu terangkat. Engkau ingat, aduh Tuhan baik. Tuhan masih baik, saya masih ada pekerjaan. Puji Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau ingat stres terus, nanti gak baik buat kesehatan kita. Tapi kalau engkau ingat kebaikan Tuhan, engkau mulai senyum dan berkata, Tuhan itu baik. Nah, saya tulis di sini, waktu engkau ingat kebaikan Tuhan, maka engkau, ini lihat baik-baik ya, engkau relax. Waktu engkau relax, seorang hamba Tuhan dari Singapura berkata dia melihat sebuah pipa emas. Pipa emas yang menurunkan hikmat, jawaban Tuhan, pintu-pintu yang baru, itu tercurah seperti minyak. Seperti dalam kitab Sakaria, perhatikan baik-baik. Tapi selama kita ngotot, kita harus lakukan sesuatu, kita harus melakukan, kita harus membalas kita, maka itu tertutup pipanya. Dan persediaan surga tertutup. Nah, yang harus kita lakukan di 2022, waktu kita memuji Tuhan, kita relax, biarkan Tuhan yang bekerja. Ada kata rest in His presence, artinya istirahat sejenak dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan yang bergerak. Lihat Adam dan Hawa, saudara. Waktu Adam kebanyakan pekerjaan, Tuhan buat Adam rest, tidur. Waktu tidur Tuhan bergerak, Tuhan ambil rusuknya, jadikan penolong namanya Hawa. Di sini penting buat kita, jangan terus ngotot, tapi ada waktunya istirahat dalam hadirat Tuhan. Dan di situ ada pemulihan. Lihat tadi saya ada tulis gambar dalam bahasa Ibrani. Kata Yehovah Rafa artinya Allah yang menyembuhkan. Kata Rafahil dari suku kata Rafah atau relax. Lepasin. Lalu engkau memuji Tuhan. Amin. Lepasin. Nanti lihat, tahu-tahu akun bankmu ada yang Tuhan tolong. Tiba-tiba ada relax. Kalau engkau ngotot, gimana nih, terus stres semua. Waktu gitar itu kalau saudara setel senarnya terlalu kencang, putus. Ada waktunya dikendorin. Di situ engkau bisa ciptakan melodi yang indah. Amin, saudara. Relax. Saya kasih contoh ya. Coba saya undang Joy ke sini. Ini anak saya. Dia kalau ke gereja kayak fashion show ya, saudara. Oke, ini anak saya. Dia punya. Dia teen sekarang, saudara. Bayangkan kalau anak remaja sekarang punya berbagai pemikiran yang bapaknya juga bingung gitu ya. Dan sering kali dia capek, dia pulang mungkin dari sekolah atau dia ada masalah. Dan what do I do when you go home? Bapaknya peluk dia gini. Waktu bapaknya peluk dia begini, dia rest gak sih? Dia istirahat. Dia tahu ada bapaknya. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bentar, peluk dulu coy, lumayan. Aduh. Capek nih papa khotbah nih. Waktu dia rest begini, dia istirahat begini. Lalu dia mulai cerita. Aduh, anak ini jahat sama saya, anak ini ngerjain saya. Dia bilang, udahlah, rest. Yang penting kamu tahu, di rumah ini, papamu selalu terima kamu. Amin. Ada jawaban di rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para wanita Tuhan, pada saat ini para ibu-ibu Tuhan. Kami tahu Tuhan berikan selalu hikmat Tuhan, berikan selalu kekuatan. Tuhan berikan selalu menjadi penolong bagi suaminya Tuhan. Juga pada saat ini kami berdoa untuk berikan hikmat untuk mendidik anak-anak mereka Tuhan. Kau juga berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan untuk ibu-ibu yang hari ini single parents Tuhan. Kau selalu memberikan kekuatan, Kau saja berkati dalam setiap apapun yang dikerjakan. Kau saja menjadi Bapa bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa semuanya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, relax, terima berkat Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.